Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneng bro di ruang santai. Di ruang santai lama bro. Suwe san gak kayak video konten tentang ruang santai. Sibuk dengan TikTok, sibuk karo Facebook, sibuk karo boy macam-macam kadang yang ngeslot bro, kadang yang ngeslot karena sibuk dan hasilnya ya tidak seperti yang kita harapkan. Hasilnya ya menunggu itu kan repot lah lur. Pinginnya kalau lihat tetangga kan enak, ada ono dengan TikTok secara instan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi saat ada yang melakukan itu belum tentu kita dapatkan. Ini adalah sebuah contoh yang perlu kita sadari dan yang perlu kita pelajari. Terus kalau seperti ini apakah ada yang kudu ngamuk terus ngamuk nang sopo, kan gak ada. Sebelumnya juga emosi, ngamuk ya percuma, ngamuk juga itu usaha maksimal itu udah kita lakukan, ternyata hasilnya ya seperti ini. Mungkin kalau orang lain yang bikin kita seperti atau merugikan, kadang kita langsung emosi dan langsung marah-marah, padahal itu hanya sebuah kesalahan yang bisa diselesaikan dengan secara mudah lur, secara gampang. Gak perlu kita besar-besarkan sebuah masalah, kecuali kita bisa bela diri kita sendiri. Seperti kemarin kan ono pondok rubuh, ono santrinya korbannya banyak, hampir 60. Terus sopo ada disalahkan. Terus kemarin ada lagi video yang disebarkan dan akhirnya media yang disalahkan. Padahal kalau bisa disebutkan sama-sama salah. Kenapa divideokan dan kenapa sampai bisa video ke tangan orang lain? Karena itu adalah video pribadi. Jadi gak bisa kita. Saya sendiri melihat TikTok itu media sosial yang membuat John adalah satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang dan itu mudah. Tapi kenapa si A itu bisa dan si B itu bisa, dan tanpa ada pembelajaran itu datang karena ada sebuah pengalaman. Sebut salah satu ono sing apa gasrek ngarit itu padahal yang dilakukan oleh orang yang gak ada pendidikan. Itu pun bisa tanpa, maksudnya video ini dilakukan tanpa background yang sangat edukasi atau mungkin motivasi. Ternyata itu bisa menghasilkan sebuah cuan yang sangat luar biasa. Rezeki minawol mungkin ya. Rezeki itu Tuhan yang ngatur. Karena kalau manusia itu lempeng ngalir saja tanpa ada sesuatu yang kalau ini kita akan seperti itu, kalau itu kita akan seperti ini.
itu belum mengalir saja, karena nanti akan ada tindak lanjutnya sendiri dari alam, juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau semua dilakukan dengan secara hukum rimba, yang berkuasa itu yang menang. Allah itu lebih berkuasa. Apa buktinya bro? Allah itu berkuasa. Gunung itu dihancurkan bukan karena sebab, karena meletus, karena bencana. Orang ngebom itu bukan karena manusia sendiri, cuman karena babune Gusti Allah, yaitu iblis atau setan yang menggerogoti mereka atas dengkinya atau benci, dan sehingga dia memberikan sebuah bom kepada satu negara tersebut. Dan seandainya kalau itu dijadikan seperti contoh untuk diri saya sendiri atau untuk orang yang mendengarkan nonton video ini, kalau marah pada diri sendiri itu marahnya ke siapa? Kita kan masih mengoreksi kesalahan orang, padahal belum tentu kita sendiri juga yang salah. Saya kemarin nonton sebuah video seorang bunyai bro. Dia mengatakan, dia berbicara tentang salah satu putri Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Sayyidina Ali, yaitu Siti Fatimah. Di situ di tema pengajian itu Siti Fatimah itu tidak meminta apa-apa kepada baginda Nabi, pada Nabi Muhammad SAW. Dia hanya meminta seorang PRT loh, pembantu rumah tangga, untuk bersih-bersih rumah, karena Siti Fatimah itu dirasani tanggone loh. Maksud anak Nabi Muhammad iku kora-kora dewi mbak dewi. Akhirnya dia ngomong kepada Nabi Muhammad kalau dia ingin seorang pembantu. Dan saya kaget bro, ternyata cerita-cerita seperti itu ada di salah satu kitab. Ya coba tanya, akhirnya saya nyari-nyari tentang, ternyata benar. Saya nggak pernah untuk nggak tahu cerita-cerita ngolor. Jadi sih Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad nggak sampai anaknya yang bagaimana, saya nggak tahu. Cuman dan akhirnya dia meminta ke Nabi Muhammad, seorang ayahnya, seorang PRT, ternyata sama Nabi Muhammad ditolak, dan beliau memberikan sebuah nasihat, kalau pingin kaya atau mungkin pingin sukses dunia akhirat, itu yang dilakukan adalah zikir. Awal pertama zikir sholat sama zikirnya, plus yang kedua bersih rumah. Ternyata bersih rumah itu untuk wanita, bersih rumah. Karena kalau saya lihat waktu pengajian itu dan terus melihat referensi dari tokoh-tokoh masyarakat, bahwa kedisiplin itu kalau nggak salah dari siapa atau dari tokoh dunia siapa itu saya nggak tahu, bahwa kedisiplinan itu akan menjadikan sebuah kesuksesan. Berarti bersih rumah, habis itu kora-kora, nyapu itu adalah hal yang diajarkan kepada salah satu putri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau semisal ono bunyai
atau ono sapa atau ono mari ngono orang istrinya Habib atau siapa yang tidak pernah memegang sapu untuk nyapu bersih rumah, jangan pernah diambung tangan bro, karena itu adalah jauh dari sifat Nabi Muhammad SAW. Karena bersih rumah dan nyapu ini ada sebuah cerita, itu adalah nasihat pertama kali yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada seorang ayah kepada seorang putrinya, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada Siti Fatimah, istrinya Sayyidina Ali kalau nggak salah. Jadi untuk minta berarti ditolak dan beliau dikasih wejangan yaitu sholat sama zikir plus zikir, terus habis itu bersih rumah, dan habis itu mencuci korak-korak piring bro, mencuci piring. Le awakmu ketemu wong Arab utawa wong Arab sing gak tahu nyekel sapu atau nyapu ning ngarepe omahe, berarti itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu bro, hebatnya. Dan itu benar, itu disaring oleh tokoh-tokoh dunia, para tokoh dunia, yaitu dengan kata-kata selalu disiplin itu akan menjadi sebuah kesuksesan. Karena punya bersih rumah adalah jangan jobian itu memang perlu untuk bersih rumah itu membawa rezeki, itu benar. Kalau rusuh komo makar itu mematikan rezeki, gara cepat cari umpian bro, cari bambabin. Ternyata benar. Sampai di sini bro, saya gak tahu tetap kopi, rokok, dan minum air putih bro biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.